panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk bisa hadir pada pertemuan yang mulia ini, yaitu dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha tahun 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa bi 'afwihi tughfaru adh-dhunuba was-sayyi'at, wa bi karamihi tuqbalu al-'ataya wal qurbat, wa bi lutfihi tustaru al-'uyuba waz-zullat. Alhamdulillahi alladhi amata wa ahya, wa mana'a wa a'ta, wa arshada wa hada, wa adhaka wa abka. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira. Faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadilun wa 'idun syarifun jalilun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk salah satunya adalah melaksanakan salat Idul Adha pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan nabi terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan uswah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini, kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah atau duyufur rahman telah berkumpul kemarin melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya, dan strata sosial yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tamu Allah dan bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bagi kaum muslimin
yang belum memiliki kemampuan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya di mana mereka berada, dan ibadah kurban yang dilaksanakan oleh kaum muslimin ini sebagai salah satu upaya untuk mendekatkan diri atau taqarruban ilallahi Subhanahu wa taala. Deskripsi kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan interelasi kuat antara yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu, kita melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki pondasi yang kuat dan memiliki akar sejarah yang panjang dalam tradisi rasul-rasul terdahulu. Ajaran kurban dan praktiknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh iman, tawakal, ketakwaan, keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya yang dinanti-nanti selama 100 tahun lamanya. Ismail hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati ifmal ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, wahai anakku." Lalu ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini adalah ujian daripada ketaatan Nabiullah Ibrahim kepada Allah, yang kemudian hari pengorbanan ini menjadi anjuran bagi seluruh umat Islam untuk menyembelih hewan kurban di setiap tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan, dan kesabaran adalah esensi yang paling melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharukan tersebut. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mentaati perintah Allah, yaitu menyembelih anak kandungnya sendiri Nabi Ismail, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau taklidul a'mal, tetapi di situ ada keyakinan yang kuat bahwa itu adalah perintah Allah yang harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang, bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan dirinya, keluarganya, dan harta bendanya yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, dalam studi kajian fikih, kurban sering disebut dengan istilah udhiyah.
Karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari pagi sedang menaik atau di waktu duha. Oleh karenanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi memahami makna kurban dengan tindakan seseorang menyembelih hewan ternak pada saat waktu duha guna menghasilkan kedekatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Binatang kurban yang disebut udhiyah atau nahar adalah simbolis atau simbolisasi tadhiyah, yakni pengorbanan. Baik udhiyah maupun tadhiyah posisinya sama-sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban wa qurbanan. Jika menyembelih udhiyah merupakan ibadah material yang ritual, maka tadhiyah atau pengorbanan di jalan Allah merupakan ibadah keadaban yang memajukan sektor-sektor kehidupan yang lebih luas. Dalam ibadah kurban, nilai yang paling esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan dan kejujuran serta ketawakalan. Tindakan lahiriah tetap penting. Kalau memang muncul dari niat yang tulus, sering kita digoda syaitan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak muncul sifat keikhlasan dalam berkurban. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata bahwa syaitan selalu membisikkan kita, buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak beribadah sama sekali. Maka ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beberapa ayat Al-Quran Allah memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengannya, yaitu kurban, bukanlah fisik hewan kurbannya, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Dalam surat Hajj ayat 37 Allah menyebutkan, "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa dari kalian semuanya. Di sini penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan dua hal. Pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan syiar dari ajaran Islam. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban tersebut. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Ia melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehubungan dengan perintah untuk berkurban di atas, maka Rasulullah SAW setiap tahun selalu menyembelih hewan kurban dan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi, beliau termasuk orang yang menjalani hidup sangat sederhana, tidak mempunyai rumah yang indah dan megah, apalagi mobil yang mewah. Bahkan tempat tidurnya hanya terbuat dari tikar anyaman dari daun kurma. Oleh karena itu, orang muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya boleh dikenakan sanksi sosial, ialah diisolasi dari pergaulan masyarakat muslim, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqribanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali ia mendekatkan diri di tempat salat kita. Hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan memberi banyak sekali hikmah dan manfaat bagi pengkurbannya, baik itu nanti di dunia maupun kelak di akhirat. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
di mana ibadah kurban yang dilaksanakan oleh orang muslim dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan total, tawakal maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, serta mendapat kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu yang kedua, membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah atau kebinatangan. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sirna, seperti rakus, serakah, kejam, serta penindasan-penindasan. Lalu yang terakhir adalah menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan yang dilakukan oleh agama-agama selain Islam. Islam tidak memerintahkan pemujaan dalam penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang fakir miskin, agar bisa ikut menikmati kelezatan daripada daging hewan tersebut, sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah di antara sesama. Lalu juga muncul sifat kedermawanan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada yang lain. Maka di akhir khutbah ini, dengan penuh khusyuk dan tadarru', kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala macam keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga dengan doa ini pula nantinya kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi masabihal ghurar. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun waf'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر من ناصر الدين واخذل من خاذل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.